Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 dari tugas besar Python. Di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu mengolah data dari dataset Mapan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Bina Rafani dengan NIM 11012185506 dengan job desk convert string data to float, processing statistical data, dan take and upload video. Selanjutnya, Chandra Eka, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Chandra Eka Dwi Warsa dengan NIM 11012185507. Pada tugas besar kali ini saya mendapatkan job desk untuk read file CSV, lalu processing data anomali, dan saving atau read data to CSV yang baru. Lalu yang terakhir saya juga melakukan finalisasi terhadap program. Oke, selanjutnya Nabila. Perkenalkan, nama saya Nabila Kusumawardani dengan NIM 11012184888. Di sini saya memiliki mendapatkan tugas. Yang pertama, melakukan convert string data ke dalam float, kemudian pembuatan PowerPoint, kemudian pembuatan flowchart system, dan melakukan pembuatan readme, dan yang terakhir screenshot system. Oke, langsung saja silakan untuk Nabila Kusumawardani. Baik, di sini kita mendapatkan project description yang mana digunakan untuk yang mana kita mendapatkan tugas sesuai dengan permasalahan datasetnya masing-masing. Yang pertama kita lakukan itu yaitu membuka atau melakukan read CSV ke dalam bentuk atau di dalam Spider. Kemudian selanjutnya itu melakukan converting data ke dalam dictionary. Kemudian selanjutnya karena dalam dataset 8 ini terdapat data-data yang kosong pada setiap kolom tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS, maka kita perlu menambahkannya dengan cara secara default itu menambahkan nilai 50. Kemudian selanjutnya kita melakukan perhitungan data statistikal yang berupa nilai minimal, nilai maksimal, dan pencarian min. Kemudian, selanjutnya terdapat program mekanisme atau flowchart system dari tugas besar ini. Yang pertama, kita melakukan import CSV ke dalam aplikasi Spider. Setelah melakukan importing, kemudian pembuatan atau membuat variabel penyimpanan. Membuat variabel penyimpanan di sini kita menggunakan 3 variabel. Pertama, yaitu ada data simpan yang digunakan sebagai data yang akan diolah untuk anomali data, kemudian data awal untuk melihat data-data yang belum diolah. Kemudian yang ketiga ada data olah, yaitu untuk menyimpan data dari hasil pengolahan anomali data yang digunakan untuk menghitung statistika nanti di akhir. Kemudian selanjutnya yaitu pembacaan file CSV yang digunakan untuk menyimpan file ke dalam dictionary. Setelah itu, kemudian sistem akan mengecek anomali data. Anomali data di sini itu untuk mengecek apakah nilai-nilai di dalam masing-masing kolom dari tugas sampai dengan UAS itu terdapat nilai yang kosong atau tidak. Jika terdapat nilai yang kosong, maka akan secara default menambahkan nilai 50 sesuai dengan ketentuan dari yang diberikan. Kemudian setelah itu data akan disimpan, yang pertama data akan disimpan ke dalam bentuk data olah. Data underscore olah di mana data underscore olah ini itu untuk membuat variabel baru data hitung untuk menyimpan data ke dalam bentuk list. Kemudian setelah itu data akan dirubah dari bentuk string ke dalam bentuk float dan disimpan ke dalam variabel data hitung. Setelah itu, karena bentuk sudah menjadi string, maka kita dapat melakukan perhitungan statistika dengan fungsi. Kemudian selanjutnya, data pun disimpan ke dalam data underscore simpan, di mana
data underscore simpan ini digunakan untuk menulis data hasil ke dalam CSV yang baru. Jika semua sistem semua sudah selesai, maka data keluaran atau data sudah selesai digunakan atau sudah selesai dikerjakan. Kemudian ini adalah bentuk dari dataset 8 sebelum dilakukannya perubahan seperti yang saya tadi jabarkan. Kemudian balik lagi kepada Bina Rafani. Oke, untuk penjelasan dari programnya, yaitu untuk menjadikan data ke dictionary akan dijelaskan oleh Chandra Eka Dwiwarsa. Baik, untuk di bagian program, untuk Nabila bisa tolong untuk di stop share screen dulu. Oh ya, baik. Di sini kita langsung buka di Spider-nya. Di sini kita buka file, lalu open. Di sini untuk filenya saya taruh di lalu materi S1 semester 1 Python Tubes, lalu di sini Tubes 8 kelompok 16. Ya, di sini kita lihat terlebih dahulu data set 8-nya. Untuk dataset 8 di sini saya taruhnya di new volume yang F, nanti dipanggil di sini. Buka. Nah, berikut ini data sebelum diolah seperti yang dijelaskan oleh Nabila. Sini kita minimize, langsung mudah untuk melihat variabel explore-nya. Kita running terlebih dahulu. Nah, setelah selesai di running, di sini pertama yaitu kita melakukan import CSV. Di mana setelah itu di sini ada variabel penyimpan data terdiri dari 3, yaitu data simpan, data awal, dan data olah. Selanjutnya setelah kita membuat variabelnya, kita melakukan read data, di mana read CSV, maaf, di mana untuk filenya itu di F materi S1 semester 1 Python Tubes dataset 8. Lalu modenya R atau read. Di sini untuk hasil dari membaca kita namakan variabelnya itu csv_baca. Di sini juga untuk membaca sudah menggunakan dict reader untuk menghasilkan data dictionary. Lalu selanjutnya itu for row in CSV baca. Di sini digunakan untuk menyimpan data ke variabel penyimpanan. Di sini kita simpan di 2 variabel, yaitu data simpan dan data awal. Data simpan nantinya digunakan untuk melakukan proses data, sedangkan untuk data awal digunakan untuk melihat data. Di sini kita bisa lihat di bagian variabel explore untuk bagian data awal. 2 kali di sini sudah terlihat. Untuk data awal masih beberapa ada yang kosong, contohnya di tugas 2, lalu di tugas 1 di baris kedua, lalu di baris kelima di tugas 1 juga, dan lainnya juga beberapa masih ada yang kosong. Ini kita close. Lalu selanjutnya setelah kita menyimpan, kita mengolah data
yang terdapat anomali data. Di sini kita panggil yaitu kita ambil dari data simpan, karena data simpan, variabel data simpan kita gunakan untuk melakukan pengolahan. Di sini seperti yang dijelaskan oleh Nabila tadi, di sini kita mengecek terlebih dahulu di sini per variabelnya. Variabel di sini pertama ada tugas 1. Tugas 1 apakah kosong? Apabila dia kosong, maka akan ditulis 50. Dan seperti untuk yang lainnya juga. Di sini kita bisa lihat di hasil dari data simpan. Kita klik data simpan, lalu kita bandingkan juga dengan data awal. Karena data awal hanya kita simpan saja, tidak kita olah. Nah, berikut ini untuk perbedaannya. Untuk data awal, beberapa itu masih kosong. Dikarenakan untuk dataset 8, setelah kita cari-cari, anomali datanya adalah beberapa variabel seperti tugas 1, tugas 2, kuis 1, ada yang kosong, sehingga kita perlu isi. Di mana ketentuannya apabila data ini kosong, maka diisi dengan 50. Bisa kita lihat di sini di baris pertama tugas 2 masih kosong, sedangkan setelah kita olah, maka di data simpannya di baris pertama tugas 2 sudah ada isi. Dan lalu bisa juga dilihat di baris ke-5. Di sini tugas 1-nya kosong, di baris ke-5 di sini sudah isi 50 juga. Lalu selanjutnya kita melakukan pemrosesan anomali data, kita simpan lagi ke data olah, di mana data olah ini digunakan untuk selanjutnya untuk perhitungan statistika. Oh ya, di sini juga ada penambahan untuk if data untuk variabel 79,5. 79,5 di sini masih menggunakan koma, sedangkan nantinya saat melakukan statistika, perhitungan aritmatika hanya bisa digunakan menggunakan bentuk titik. Lalu setelah data-data ini, setelah melakukan anomali data dan penyimpanan data untuk proses perhitungan aritmatika statistika, kita menulis data hasil dari pengolahan ke dalam bentuk CSV baru. Di sini kita samakan dengan folder yang sebelumnya dan dengan dataset 8 fixed dengan mode W atau grade. Di sini langsung kita simpan, dan penyimpanannya pun juga menggunakan DictWriter atau Dictionary Writer. Langsung bisa kita lihat, ini mungkin contohkan untuk users dulu ya. Jadi di sini kan datanya masih kosong. Kita running ulang. Nah, setelah kita running, datanya sudah ada, kita coba buka. Nah, berikut adalah hasilnya. Bisa kita bandingkan dengan data yang belum diolah. Nah, berikut adalah perbandingan dari untuk yang bagian kanan di sini adalah data sebelum diolah, dan yang sebelah kiri adalah hasil data yang setelah diolah. Mungkin itu untuk di bagian pengolahan anomali data atau job desk saya. Selanjutnya adalah bisa dikembalikan ke Bina Rafani. Oke, terima kasih. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang mengolah data statistika yang akan dijelaskan langsung oleh saya, Bina Rafani. Untuk share screen-nya boleh ya pakai share screen dari Chandra Eka. Oke, untuk pengolahan data statistika ini akan pertama-tama itu akan dibuatkan dulu suatu variabel, dan di sini kami memakai nama variabelnya yaitu data hitung. Nah, dari variabel data hitung ini isinya adalah dictionary, di mana di dalam dictionary ini terdapat beberapa list. Nah, list ini
terdiri dari T1 yaitu tugas 1, kemudian T2 yaitu tugas 2, Q1 kuis 1, Q2 yaitu kuis 2, selanjutnya ada UTS dan juga UAS. Setelah kita membentuk suatu variabel di mana di dalamnya ada dictionary dan dictionary terdapat beberapa list, selanjutnya yaitu melakukan converting data dari string dictionary ke dalam bentuk float. Di mana data-data yang diperoleh ini dari variabel data olah, yaitu variabel untuk proses anomali data yang telah diproses sebelumnya dan sudah dijelaskan juga oleh Chandra. Nah, kita di sini menggunakan if, di mana pertama kan ini dalam bentuk string dictionary dan sub T1 ini masih dalam bentuk string dictionary, lanjut diubah ke float. Selanjutnya setelah diubah ke float maka akan terbentuk dictionary yaitu data hitung T1. Dan proses ini ke semua variabel dari T1 sampai ke UAS, ke semua listnya, yaitu dari T1 sampai ke UAS. Oke, setelah kita mengubah dari string ke float, maka langkah selanjutnya yaitu di sini adalah mengolah data statistiknya, yaitu bagaimana sih cara kita mengetahui nilai min, nilai max, dan juga nilai min. Nah, di sini menggunakan fungsi yaitu def, fungsi menggunakan list juga yaitu hitung. Selanjutnya di dalam hitung ini ada nilai dari keseluruhan data. Di sini kan kita memakai 41 entries. Selanjutnya di sini ada n value ini jumlah dari datanya dan juga ada total value yaitu jumlah dari keseluruhan data. Nah, untuk menghitung dari nilai max di sini menggunakan hasil max sama dengan max dalam kurung value. Begitu juga dengan min, untuk data min, yaitu hasil min, yaitu sama dengan nilai min dalam kurung value. Dan untuk main, ya atau rata-rata, dari total value dibagi dari jumlah value. Selanjutnya, program ini diulang, dan dari list T1 sampai list UAS. Nah, selanjutnya di sini ada out-nya. Ada out tugas 1 sampai out dari UAS. Di sini kita mengambil hitung dari list data hitung T1, kemudian len ini adalah jumlah datanya dari data hitung T1, kemudian sum ini adalah jumlah dari semua datanya dari data hitung T1. Dan ini akan berlaku untuk data hitung selanjutnya ya, sampai data hitung UAS. Setelah program ini berjalan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan print atau menampilkan hasil dari data statistik tersebut, yang dimana untuk hasil dari data statistik ini akan dimunculkan pada konsol yang ada di Spider. Dan konsol ini boleh ditunjukkan. Nah, yang sebelah kanan ini merupakan konsol dari Spider, di mana di sini sudah terlihat atau sudah keluar dari hasil data statistiknya. Dan ini dilakukan untuk setiap list dari T1 sampai dengan UAS. Ambil contoh untuk list yang T1 atau tugas 1. Di sini untuk nilai max-nya yaitu 90. Ya, dari situ. Untuk nilai max-nya itu 90. Untuk nilai min-nya itu 50. Dan untuk nilai rata-ratanya yaitu 61,8. Ini berlaku juga sampai ke UAS. Seperti itu. Karena tadi dari yang mengubah anomali data, kemudian mengubah dalam bentuk dictionary, dan juga kita mencari data statistik, dan ini sudah keluar juga dari perubahan dari CSV dataset 8 ke CSV dataset 8 fix, dan juga sudah memunculkan data statistik dari min, max, dan juga min. Maka untuk pengolahan data kelompok 16 bisa dikatakan berhasil dan sudah sukses. Oke, mungkin untuk presentasi tugas besar dari kelompok 16 cukup sekian.
Dan mohon maaf apabila kami masih terdapat kesalahan dalam penyampaian, dalam penjelasan terkait tentang tugas besar yang telah kami lakukan, yang telah kami kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.